Shalom semua, selamat siang, selamat bertemu kembali di dalam kasih dan cintanya Tuhan kepada kita pada hari ini. Karena kita bisa berkumpul pada hari ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih, karunia, dan anugerah Tuhan Yesus kepada kita semua. Dan biar kiranya pada hari ini kita dapat bersukacita, bersorak-sorai, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya kita dapat membangun diri kita dengan kita mendengarkan firman dan bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi nama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau selap pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku,
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau memperkenankan kami pada hari ini untuk hadir, untuk berbicara dan mendengarkan, dan bernyanyi bersorak-sorai untuk kemuliaan dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu dan kami percaya kami ada pada saat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena anugerah-Mu, karena naungan-Mu, karena kepak sayap-Mu. Kau berikan kami kekuatan, dan Kau memberikan dan memperkenankan kami untuk hadir pada hari ini. Tuhan Yesus, biar kiranya nama-Mu saja dipermuliakan, dan biar kiranya pada saat ini kami buka persekutuan doa ini di dalam nama dan kasih-Mu dan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus yang kami sembah. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semua. Saya dapat bersyukur dan terima kasih karena saya boleh diperkenankan untuk menjadi hadir pada persekutuan doa hari ini. Ini bukan karena kuat gagah saya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, takkan ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya yang terkasih, mari kita nyanyikan satu pujian lagi. Biar kiranya pujian ini akan menguatkan iman dan kekuatan kita dalam menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat aku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat aku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, menyembah, dan bersukacita karena nama-Mu, karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu melalui hamba-Mu yang terkasih. Tuhan Yesus, tolong garap hati, pikiran, dan keinginan kami, serta berikan hikmat, sehingga kami dapat tumbuh dan menjadi tanah yang subur, dapat berbunga dan berbuah. Biar kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan, biar kiranya semua lutut bertekuk lutut, dan semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang layak disembah dan dipuja. Inilah doa kami ya Bapa. Biar kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan berkata-kata melalui hamba-Mu. Biar kiranya kami dapat menjalani apa yang Kau inginkan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Doa ini hanya kami peralaskan di dalam kuasa dan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya. Amin. Kami persilakan kepada hambanya yang terkasih untuk menyampaikan firman Tuhan yang begitu kami tunggu-tunggu. Glory bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman dari Persekutuan Doa Muria Sinar Mas. Dan shalom juga kepada teman-teman dari Persekutuan Doa Immanuel Smart Friend. Thank you untuk undangannya buat saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan di persekutuan Anda. Saya sangat senang dan baik, hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik, yaitu berkesadaran Kristus. Nah, hari ini ada banyak orang mereka bukan berkesadaran Kristus dan berkesadaran firman Allah. Karena sebenarnya begini, manusia adalah apa yang mereka sadari. Kalau kita menyadari dosa, maka dosalah yang akan menguasai kita. Kalau kita menyadari masalah, maka masalahlah yang akan menguasai kehidupan kita.
Kalau kita menyadari ketakutan, maka ketakutanlah yang akan menguasai kehidupan kita. Itu sebabnya berkesadaran Kristus dan kebenarannya dan perkataannya itu sangat menentukan kehidupan saya dan saudara mengalami damai sejahtera, berkemenangan atau kalah terhadap keadaan dunia ini. Nah, ini topik yang sangat penting. Tetapi persoalan saya dan saudara, persoalan kita semua, kita lebih mempercayai apa yang kita dengar dari kata orang, dari dunia ini, daripada kita mempercayai firman Allah. Daripada kita mempercayai dan menyadari Kristus. Kita lebih senang mendengar kata orang tentang kita, sehingga kadang-kadang apa yang orang katakan itu menjadi sesuatu yang ketagihan buat kita. Kita berusaha memenuhinya, bahkan bukan cuma berusaha memenuhinya, kita mulai menjadikan itu pedoman kehidupan kita. Kita juga sering mendengar filsafat tentang dunia ini, dan kita tertarik dengan filsafat-filsafat dunia ini. Bahkan gak sedikit gereja hari ini, mereka bukan mengkhotbahkan tentang Kristus, tapi mereka mengkhotbahkan tentang filsafat dunia. Yang sebenarnya nggak ada powerfulnya, yang sebenarnya nggak ada kuasanya. Sebab kebenaran yang di luar Kristus bukanlah kebenaran. Ya. Nah, di dalam Kolose 2 ayat yang ke-8, Paulus dengan jelas berkata, hati-hatilah terhadap omong kosong dunia, terhadap filsafat dunia ini. Ya, sebab itu akan menyesatkan kita, itu akan menghancurkan kita, itu akan membinasakan kita. Nah, filsafat adalah usaha manusia untuk mengerti Allah yang mulia. Ya, mereka mencoba memahami Allah dan kemudian mereka menerjemahkan Allah, mereka mengajarkan tentang Allah, mereka mengajarkan tentang ciptaan Allah, tentang manusia kepada dunia ini, kepada sesama yang pastinya akan menyesatkan. Awalnya sepertinya benar, tetapi pada akhirnya akan keluar dari kebenaran dan akan menghancurkan. Ya itulah filsafat dunia. Tapi konsep-konsep tentang filsafat dunia mulai masuk dan ada di dalam gereja. Ya, saya tidak akan bahas itu panjang lebar. Nah, saudara, ya, sementara hikmat itu bukan filsafat. Hikmat dalam bahasa Inggris disebut misteri. Ya, misteri. Artinya begini, sesuatu yang hanya bisa kita mengerti kalau Allah membukakan kepada kita. Nah, kalau Allah tidak membukakan, kita nggak akan pernah bisa mengerti tentang Dia. Kita nggak bisa memahami mengapa kita ada di dunia ini. Konsep keberhargaan yang benar, konsep kehidupan yang utuh. Kita nggak akan pernah tahu siapa Tuhan yang utuh. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak dibukain. Itu sebabnya kita yang sudah di dalam Kristus, kita harusnya mensyukuri hal ini karena Kristus akan bukakan rahasianya, rahasia dirinya, rahasia kehidupan ini kepada saya dan saudara, sehingga kita nggak akan pernah tersesat. Dan inilah yang disebut hikmat yang luar biasa, yang jauh lebih tinggi dari filsafat. Tapi sayangnya banyak orang lebih mempercayai apa yang dunia katakan daripada mempercayai apa yang Tuhan katakan. Wow. Nah, masalah lain adalah apa yang kita lihat, apa yang kita alami seringkali. Kita percayai lebih daripada mempercayai Tuhan, lebih daripada menyadari Kristus dan perkataannya. Kita lebih menyadari masalah kita, lebih menyadari persoalan kita, ya, ketakutan kita, penyakit kita. Oh, saya nggak bilang bahwa masalah Anda itu biasa. Enggak. Saya juga banyak masalah dalam kehidupan saya, tapi saya temukan begini. Ya, semakin saya menyadari masalah, semakin saya menyadari konflik dalam hidup saya, ketakutan dalam kehidupan saya, persoalan dalam kehidupan saya, semakin saya menyadari itu, maka itu bukan menjadi solusi. Itu justru menghancurkan saya. Itu seperti penjara yang memenjarakan saya, membawa saya bukan semakin dekat kepada kemenangan, kepada Kristus, tetapi menghancurkan saya, membinasakan saya, menghancurkan akal saya, menghancurkan perasaan saya, menghancurkan cara saya berpikir, dan menghancurkan mental saya, menghancurkan keseluruhan kehidupan saya, bahkan menghancurkan iman saya. Akhirnya saya menemukan begini, yang harusnya saya lebih sadari bukan itu. Tapi yang harusnya saya lebih sadari adalah begini. Saya harusnya lebih menyadari Kristus, bahwa Dia besar, Dia baik, Dia dahsyat, Dia luar biasa, lebih dari menyadari apapun di dalam dunia ini. Nah, saya kasih contoh begini. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang biasa. Yang kita perlu memahami dulu Tuhan ini.
Ya, Alkitab berkata bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, ya, Tuhan yang baik. Di dunia ini tidak ada yang baik selain daripada Tuhan. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Ada seorang muda yang kaya di Alkitab. Dia datang kepada Yesus, dia berkata, "Tuhan, tolong katakan apa yang harus saya lakukan supaya saya menerima hidup yang kekal. Hal-hal baik apa yang harus saya kerjakan, yang harus saya lakukan supaya saya menerima hidup yang kekal." Lalu Yesus mengoreksi pertanyaannya. Yesus berkata begini, "Oh, tunggu dulu. Saya mau katakan kepada Anda bahwa tidak ada yang baik. Cuma satu yang baik, yaitu Tuhan." Itu terdapat di dalam Matius 19 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Oh, itu jelas di situ. Matius 19 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kisah tentang orang muda itu. Yesus mengoreksi dia. Yesus berkata bahwa tidak ada yang baik. Cuma satu yang baik, yaitu Tuhan. Artinya begini, semua yang tidak berasal dari Tuhan, yaitu filsafat dunia, itu nggak ada yang baik. Dunia ini nggak ada yang baik. Tidak ada seorang pun yang baik. Cuma satu yang baik, yaitu Tuhan. Itu sebabnya kita hanya bisa mengalami kemenangan waktu kita menyadari Kristus. Karena cuma Kristus yang baik. Yang lain gak baik. Kenapa yang gak baik? Kita harus renungkan. Sementara yang baik, yang mulia, yang kudus, yang bisa menyelamatkan, yang bisa memberi kekuatan, yang bisa memberikan damai sejahtera sejati, tidak kita sadari. Tidak kita renungkan, tidak kita perkatakan, tidak kita sadari. Nah, ini masalah orang Kristen hari ini. Karena gereja jarang mengajarkan tentang kesadaran akan Kristus. Gereja banyak mengajarkan tips-tips sukses. Gereja banyak mengerjakan bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan hikmat dunia. Tapi gereja jarang mengajarkan bagaimana anak-anak Tuhan menyelesaikan masalah dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Bagaimana kita menemukan hikmat yang berasal dari Tuhan? Hanya satu yang baik. Kita mengenal Dia yang baik. Wow. Nah, lalu saudara, di akhir dari percakapan Yesus dengan anak muda itu di Matius 19 ayat yang ke-21, Yesus berkata kepada anak muda ini, "Pulanglah, jualah semua harta milikmu, lalu bagikan kepada orang miskin, setelah itu engkau datang kepadaku dan ikutlah aku." Tetapi orang muda itu pergi, hatinya sedih. Nah, saya berpikir dulu harta itu sekedar kita punya rumah, punya mobil, dan sebagainya. Tapi ternyata harta bukan itu. Bukan cuma itu. Harta sesungguhnya adalah pikiran kita. Karena uang dihasilkan dari pikiran, uang dihasilkan dari otak kita, uang dihasilkan dari kecerdasan kita. Dan sebenarnya leher ke atas inilah aset yang sesungguhnya. Betul saudara? Nah, ini dia masalahnya. Kalau saya orang muda itu jual hartanya, dia jual rumahnya, jual tanahnya. Apakah hartanya habis? Enggak. Dia bisa bikin rumah lagi karena dia udah tahu cara bikin rumah. Dia bisa bikin bisnis lagi. Dia bisa jadi kaya lagi. Tetapi yang Yesus mau adalah dia jual seluruh kehidupannya. Itu bicara tentang kehendaknya, bicara tentang mainnya, bicara tentang apa yang dia percayai, apa yang menjadi pegangan hidupnya. Nah, ini yang harus dijual. Itu sebabnya kekristenan bukan perubahan hidup. Kalau perubahan hidup kita dari gak baik, sedikit baik menjadi lebih baik. Enggak. Tapi kekristenan adalah pertukaran hidup. Nah, kita mesti jual kehidupan kita yang lama. Kita mesti jual kehidupan kita yang gak baik ini. Cuma satu yang baik, yaitu Tuhan. Kita mesti jual semua itu. Kita mesti buang semua itu. Baru kita bisa menerima yang terbaik, yaitu kehidupan Kristus. Ya, kita baru bisa menerima dari Tuhan apa yang baik, yaitu dirinya sendiri. Nah, ini yang luar biasa dari kekristenan. Kekristenan itu kita menjual kehidupan kita. Itu sebabnya setiap hari kita harus membuang, melepaskan, bahkan katanya jual semua pola pikir yang salah, yang berasal dari dunia. Kita buang semua supaya kita bisa mengenakan apa yang baik dari Tuhan. Karena sekali lagi cuma satu yang baik, yaitu Tuhan. Tidak ada yang baik selain daripada Dia. Haleluya, haleluya. Amin, saudaraku. Saudara semangat mendengarkan kebenaran firman ini. Semoga ini menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat ya tentang Kristus lebih dalam. Saudara, ternyata di Efesus 4 ayat yang ketiga dikatakan begini.
bahwa dasar dari gereja adalah Kristus. Ya, dasar daripada gereja adalah Kristus. Dan ini yang Paulus usahakan untuk dia beritakan. Dan dia katakan, aku rela di penjara supaya aku bisa memberitakan tentang rahasia Kristus. Itu sebabnya gereja kalau diberitakan bukan tentang Kristus, bukan tentang karya Kristus, bukan tentang kebenaran Kristus, maka semua yang kita sampaikan gak ada powerfulnya. Makanya kenapa gereja gak dahsyat? Karena kebenaran pengajaran yang diajarkan hari ini tidak lagi mendasarkan kepada Kristus. Tidak lagi berbicara tentang kasih karunia Kristus. Tidak lagi bicara tentang dampak akibat apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Mungkin ada yang khotbahkan, tetapi hanya waktu Paskah doang. Dan itu pun khotbahnya hanya sekilas. Itu sebabnya kenapa gereja nggak powerful. Karena gereja tidak mendengar itu lebih sering. Tidak mendengar Kristus lebih sering. Tidak mendengar karya Kristus, kebenaran Kristus, kasih karunia Kristus lebih sering. Hanya mungkin setahun sekali. Makanya nggak ada powerfulnya. Nggak ada dahsyatnya. Tidak menjadi kesadaran. Saya percaya kalau saudara berkesadaran tentang karyanya, tentang pribadinya yang dahsyat, saudara tidak akan pernah takut melewati kehidupan ini. Nah, itu sebabnya kita perlu hari ini sama-sama belajar tentang karya Kristus. Apa yang Kristus kerjakan buat saya dan saudara dan apa dampaknya. Di dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan bahwa oleh darahnya, oleh penebusannya, saya dan saudara ditebus, didamaikan dengan Allah, sehingga harusnya kita binasa, harusnya kita menjadi musuh Allah, tetapi kemudian kita menjadi didamaikan, kita menjadi anak-anak Allah oleh karena penebusan Kristus. Wow, luar biasa. Inilah karya terbesar. Alkitab dengan jelas berkata di perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa semua dosa itu hanya bisa diselesaikan dengan darah. Perjanjian lama pakai darah, perjanjian baru pakai darah. Bedanya gini, kalau darah perjanjian lama itu perlu dipercik setiap tahunnya. Iya kan, bertahun-tahun harus setiap tahun dipercik, nggak tahu ada begitu banyak darah yang harus tertumpah. Tetapi di dalam perjanjian baru cukup sekali darah. Karena darah perjanjian lama tidak sempurna. Tetapi darah Kristus adalah darah yang sempurna. Yang cukup satu kali itu bisa menebus, menghapuskan seluruh hutang dosa kita dan dampaknya. Wow! Sehingga mulai detik itu, ya akan sampai kita berjalan kembali kepada kekekalan di dalam Kristus, selamanya kita selalu menjadi orang-orang yang dibenarkan. Bukan karena kita benar, tapi karena Kristus yang telah mati menebus saya dan saudara oleh darahnya yang cukup satu kali untuk selama-lamanya menebus saya dan saudara. Wow! Nah, ini menurut apa penebusan ini? Apakah menurut kekuatan saya? Karena saya rajin gereja, karena saya rajin berdoa, karena kesalehan saya, karena pemberian saudara? Oh enggak. Di ayat 5 dan 6 jelas di situ dikatakan bahwa bukan karena apa yang saudara dan saya kerjakan, bukan. Sebab kita dipilih sebelum dunia ini ada menurut kerelaan kehendaknya. Jadi kerelaan kehendaknya itu kemurahan Tuhan, atau bahasa lainnya kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehendak saya, bukan karena kesakapan saya, bukan karena apa yang saya mau, tetapi berdasarkan kerelaan kehendaknya. Wow, kerelaan kehendaknya sehingga kita ada hari ini. Dia rela, dia dengan sukacita melepaskan anaknya supaya mati buat saya dan saudara. Dari sisinya, bukan faktor kita. Jadi keselamatan saya dan saudara tidak ditentukan oleh apa yang saya dan saudara lakukan, tetapi oleh apa yang Tuhan lakukan. Bagian kita cuma satu, mempercayainya Dia. Itu sebabnya bagian kita adalah kita melepaskan hidup kita yang lama, yang gak ada gunanya ini. Kan gak ada baiknya ini. Hidup siapapun paling hebat di dunia ini, tidak ada yang baik. Cuma satu yang baik, itu Tuhan. Kita mesti buang, kita mesti lepas, baru kita bisa menerima
kehidupan Kristus, kasih karunia Kristus, pendamaian Kristus. Ini bagian kita cuma itu aja. Lepasin yang lama, terima dia dengan sepenuh hati. Maka engkau sudah menerima kasih karunia Tuhan. Nah, menurut kerelaan kehendaknya, bahkan di ayat yang ke-6, Efesus 1 ayat 6, itu menurut kasih karunia. Supaya apa? Supaya yang dimuliakan kasih karunianya. Supaya waktu kita nanti ke surga, kita masuk surga, kita sadari kita ada di sini bukan karena kesalehan kita. Wow, ternyata kita nggak sempurna amat gitu. Kita disempurnakan loh. Oleh darahnya dia menghapus dosa kita begitu banyak. Sehingga sampai di surga kita akan berkata, Tuhan, ini semua karena kasih karunia-Nya. Alkitab berkata supaya terpuji-pujilah kasih karunia-Nya yang besar. Wow. Inilah Kristus lakukan buat saya dan saudara. Supaya kita berjalan di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Supaya satu hari saudara berhasil di bisnismu. Engkau akan berkata, ini karena kasih karunia. Dan kasih karunia tercurah buat saya dan saudara. Alkitab berkata sudah tersedia. Mari datang, ambillah untuk hidupmu, ambillah untuk anak-anakmu, ambillah berkat-berkat yang tersedia di dalam Kristus, ambillah buat hidupmu, buat keluargamu, ambillah dan berikanlah kepada banyak orang di dunia ini. Karena kehidupan sejati, kehidupan yang menghidupkan, kehidupan yang diberkati cuma ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ada persoalannya begini, ada banyak orang gak mengerti betapa dahsyatnya Kristus menebus saya dan saudara. Bahkan dikatakan sebenarnya bukan cuma penebusan, tetapi dia melakukan penebusan plus menjadikan kita orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dikasihi. Lebih indah dari sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Lebih mulia dari Adam dan Hawa. Kita yang ada di dalam Kristus. Wow, begitu dahsyatnya penebusan Kristus. Supaya dipuji Tuhan. Supaya ketika nanti saya mimpin pekerjaan Tuhan berhasil. Wow, itu karena kemurahan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Supaya dipuji kasih karunia Tuhan. Bukan kita. Makanya saya dan saudara diselamatkan. Kita bisa berdiri sampai hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena lu pintar. Lu pintar dari mana lu pintar, ya kan? Lu bisa dapat kerja dari mana? Lu bisa cerdas dari mana? Buatan siapakah otakmu? Buatan siapakah kekuatanmu? Bukankah itu semua karena kemurahan Tuhan? Wow, ini luar biasa dalam. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ini akan saya tutup. Ada 4 dampak dari karya penebusan Kristus. Dia mati, dia disalib, dia dicambuk, dagingnya tercabik buat kita, darahnya tercurah buat kita, dia menderita begitu luar biasa. Supaya dia menebus kita dari kutuk dosa. Dia mengambil kita dari dunia ini, dari setan. Dan dia mengembalikan kita. Bahkan lebih dahsyat dari Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Karena itulah keistimewaan kita di dalam Kristus. Wow, ada 4 hal. Yang pertama, kematiannya, penebusannya menjadikan kita anak Allah. Saudara tahu anak Allah, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita ini ahli waris. Terserah saudara mau percaya apa enggak, saya percaya. Saya percaya saya ada di muka bumi sama seperti di surga. Di surga saya menerima warisan Allah. Tapi di bumi saya juga menerima warisan Allah. Saya tidak hidup, saya percaya bahwa orang Kristen tidak akan meminta-minta. Kalau dia hidup dengan iman yang benar. Ya, kalau dia mengerti kebenaran. Persoalannya, ada banyak orang Kristen tidak mengerti kebenaran. Mereka ditutup karena gereja jarang mengajarkan tentang karya Kristus ini. Ini dahsyat. Dan ini karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita. Kasih karunia-Nya itu keren. Supaya yang dimuliakan kasih karunia. Kita bisa ada hari ini semua karena anugerah Tuhan kok. Ya kan? Wow. Kita ahli waris. Bapak kita punya apa itu punya kita. Itu keren banget, ya kan? Kita ini anak Bapak, kita bukan orang miskin, kita bukan orang gagal. Nah, ini yang harus kita sadari, ya. Ini yang banyak orang Kristen gak sadari. Nah, yang kedua adalah kekayaan surgawi tinggal di dalam saya dan saudara. Saudara tahu harta surgawi itu apa? Segala harta surgawi, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam saya dan saudara. Iya kan? Nah, saya mau katakan begini, Roh Kudus diam supaya dia mengalahkan daging kita. Seringkali ada kesalahan khotbah nih.
Ada banyak orang berkata, daging saya lemah Pak Pendeta, makanya saya jatuh dalam dosa. Makanya saya lemah, makanya saya nggak kuat, makanya saya nggak sanggup. Makanya saya nggak mampu hidup benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Salah besar saudara. Kenapa? Karena Alkitab berkata daging lemah, roh itu penurut, roh itu kuat. Nggak ada di Alkitab berkata daging kita besar. Yang dikatakan roh kita yang besar. Nah kalau saudara mengerti konsep ini, saudara akan berkemenangan dari daging. Sebab begini, yang kerajaan yang kuat akan mengalahkan kerajaan yang lemah. Dan kerajaan yang lemah akan diatur oleh yang kuat. Waktu Belanda menguasai Indonesia, Indonesia tunduk sama Belanda. Karena Indonesia lemah, Belanda kuat pada saat itu. Ya, selalu prinsip yang gitu. Kalau daging lemah, maka daging akan tunduk sama roh. Daging akan diatur sama roh. Bukan sebaliknya. Jangan salah khotbahin. Jangan salah memahaminya. Jadi jangan saudara banggakan daging saudara. Karena roh Allah yang ada di dalam saudara itu besar. Dan memang untuk mengalahkan daging. Supaya saudara hidup bukan menurut apa yang saudara lihat. Saudara hidup bukan berdasarkan dosa. Saudara hidup dalam roh Allah yang besar yang diam di dalam saya dan saudara. Wow. Saudara perlu tahu begini loh. Bahwa waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu. Dia tidak menciptakan oksigen cuma buat Adam dan Hawa kan. Dia tidak hanya menciptakan makanan buat Adam dan Hawa. Dia cuma tidak menciptakan air minum buat Adam dan Hawa. Dia menciptakan segalanya. Dia sudah prepare. Preparationnya tuh untuk ribuan tahun ke depan. Untuk miliaran manusia. Dan dia nggak bilang begini, gua ciptakan nanti kalau kurang, kagak. Dia cuma ciptakan satu kali, dia tidak pernah menambahkannya, dia nggak pernah menciptakan kedua kali, dan di hari yang ketujuh dia beristirahat. Wow, dia udah tahu loh, itu sebabnya sampai hari ini air tidak pernah berkekurangan kan, oksigen tidak pernah habis, makanan tidak pernah habis, ada 8 miliar manusia di muka bumi, nggak pernah habis-habis, cuma satu kali aja diciptakan. Dahsyat, dahsyat saudara. Gak 2 kali, sekali doang. Itu yang masih hidup 8 miliar, yang udah mati berapa miliar. Saudara bisa bayangkan itu. Nah Allah yang maha tahu itu udah preparationnya begitu dahsyat. Sekarang dia ada di dalam saudara. Dia prepare hidupmu, bukankah Alkitab berkata sebelum engkau ada di dunia ini, Tuhan sudah merencanakan engkau. Bahkan sebelum dunia ini ada, engkau sudah ada di dalam rancangannya. Sehingga dia mengerti apa yang terbaik buat engkau. Bukan cuma 10 tahun ke depan ya. Tapi dia udah prepare lengkap kehidupanmu. Dia Allah yang jago planning. Gak ada orang yang jago merencanakan melebihi dia. Manusia jago merencanakan tapi gak bisa mengeksekusi rencananya. Tapi Tuhan bukan cuma jago merencanakan. Dia berkuasa untuk melakukan rencananya. Cuma dia yang baik. Cuma dia yang dahsyat. Cuma dia yang luar biasa. Ini yang harus kita sadari. Kita harus menyadari bahwa Allah itu diam di dalam kita. Wow, dan kita akan yang ketiga kita menemukan keberhargaan yang sejati. Karena kita berkata begini, bahwa kamu ditebus karena kamu berharga, bukan supaya kamu berharga. Lagi berdosa aja. Karena berarti kamu lagi berdosa, itu berharga di mata Tuhan. Mulia di mata Tuhan. Lagi berdosa aja mulia di pandangan Bapa. Apalagi sekarang sudah di dalam Yesus. Sangat-sangat mulia. Sangat-sangat dikasihi. Dia menebus saya dan saudara karena kita mulia. Karena kita mahal di pandangannya. Bukan supaya. Kalau supaya berarti kita sempat gak berharga. Ini keren banget. Sadarilah betapa berharganya hidupmu. Betapa spesialnya engkau di dalam Kristus. Sebelum di dalam Kristus aja, manusia pada umumnya begitu berharga di mata Tuhan. Apalagi yang sudah di dalam Yesus sangat-sangat berharga. Dan yang terakhir, yang keempat, dia menjadikan kita milik kepunyaannya untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Milik kepunyaan Allah. Saudara dan saya adalah milik kepunyaan Allah. Saya kasih ilustrasi gini. Kalau saya punya mobil saya mogok, yang pusing mobilnya atau yang punya mobil? Gak pernah mobil pusing kan? Yang pusing yang punya mobil. Saya yang pusing. Saya akan panggil tukang bengkel, saya akan panggil ini itu untuk mobil saya diberesin. Mobil nggak pernah pusing. Kalau sampai mobil itu pusing, itu mobil kesetanan namanya. Nah harusnya kalau kita bermasalah kehidupan ini, kita mesti percaya Tuhan tuh pusing loh. Karena kita milik kepunyaan Allah sendiri. Ini yang saudara mesti sadari. Milik kepunyaan Allah sendiri.
Kita ini milik kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatannya yang besar bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan berkati teman-teman di persekutuan doa Immanuel dan persekutuan doa Moria. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran. Engkau bekerja. Engkau membukakan sehingga kami mengerti karya Kristus, dampaknya, dan berkesadaran Kristus. Sehingga kami tidak dikacaukan oleh hal-hal yang lain, oleh hal-hal dunia ini, oleh pandangan-pandangan dunia, oleh persoalan kita. Karena kami adalah apa yang kami sadari. Kami mau menyadari Engkau, menyadari karyamu, menyadari penebusan, menyadari dampak. Kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Kami adalah orang-orang yang di mana roh Allah yang besar, hebat, dan penuh hikmat maha tahu itu berdiam bersama dengan kami. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Spesial. Kami adalah orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Di mana Allah lah yang bertanggung jawab buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.